bahwa sahabatnya sudah dirasuki sosok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur selembur, baraya sadesa. Balik lagi di channel Cuden Vlog. Di episode Sanekala, cerita dan pengalaman para pendaki. Kali ini saya akan menceritakan dari sahabat pendaki yang mengalami kisah horor sekaligus sedih seorang pendaki Gunung Gede Pangrango tentang sahabatnya yang tak ingin pulang. Dan dikutip oleh cianjurpedia.com. Kisah horor sekaligus sedih yang dialami langsung oleh seorang perempuan bernama Maya saat dirinya melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango pada tahun 2007 silam. Saat Maya dan sahabatnya berada di kawasan Surya Kencana, Gunung Gede Pangrango, sahabatnya tidak mau pulang dan malah betah berada di sana. Kejadian nyata ini baru berani Maya diceritakan di kanal YouTube dengan nama Parsujo Muhammad. Rombongan pendakian ini dilakukan oleh 7 orang yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, yaitu Maya dan Ita. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berangkat pada tanggal 4 Juli 2007 pukul 00 dan sampai di base camp Cibodas sekitar pukul 03.00. Ketika hendak beristirahat, Ita merasakan sesuatu pada tubuhnya. Ternyata Ita datang bulan, dan dari sinilah keanehan-keanehan itu dimulai. Dari cerita yang saya waktu itu ceritakan di Gunung Ciremai, sama kejadiannya juga. Kejadiannya itu datang bulan ya. Maya sempat Ita untuk pulang saja karena takut terjadi sesuatu pada saat mendaki, namun mengajak untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ketika Ita di kamar mandi dan akan tidur, sahabatnya ini kerap melihat penampakan sosok hitam besar bermata merah selalu mengikuti, namun ia memaksakan diri untuk tetap tidur. Jadi di base camp saja sudah diikuti ya, sosok besar bermata merah. Mungkin itu Gundurwo, mungkin ya. Pagi pun menjelang di awal perjalanan, meski sambil bercanda gurau, mereka tetap melihat sesuatu yang janggal. Akan tetapi lagi-lagi mereka berusaha untuk menghiraukan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Ita kerasukan. Wow. Sosok itu berkata, "Orang ini harus turun. Saya tidak mau tempat saya kotor." Mungkin itu si Itanya lagi haid ya. Sontak mereka pun ketakutan saat mendengarnya. Namun ketika Ita sadar dan diajak untuk pulang, Ita bersikeras untuk melanjutkan perjalanan, bahkan sampai melanjutkan perjalanan sendiri. Ita sudah terlihat tidak seperti dirinya yang biasa. Dari sini Maya dan kakaknya sudah meyakinkan bahwa sahabatnya sudah dirasuki sosok lain, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan terpaksa sambil menjaga Ita, mereka pun melanjutkan perjalanan yang kerap kali terus menemui hal-hal gaib. Akhirnya setelah melanjutkan perjalanan penuh perjuangan, mereka pun sampai di Surya Kencana sekitar pukul 08.00 malam berarti ya. Kemudian ketika rombongan Maya baru selesai mendirikan tenda, tiba-tiba badan Ita menggigil. Kayaknya dia kena hipotermia dan ia kehilangan kesadaran. Anehnya, darah menstruasi Ita terus keluar seperti air hingga membasahi celananya. Bahkan
bahkan ia menggigil dan kencang sampai tenda pun bergoyang tak karuan. Maya meminta bantuan pada pendaki lain yang juga sudah mendirikan tenda di tempat itu. Mereka sempat dibantu oleh pendaki yang sudah bapak-bapak. Rombongan bapak-bapak itu mendirikan 2 tenda di depan tenda Maya. Mereka terus membantu dan selalu mengingatkan Maya dan rombongannya untuk tetap tenang dan jangan lupa terus mendoakan Ita. Badan Ita terus menggigil sampai pukul 05. Maya dan teman-temannya itu tidak sempat tidur sampai subuh karena menjaga Ita. Namun anehnya ketika melihat keluar tenda bapak-bapak yang menolong mereka sudah menghilang. Berarti jam 5 itu si bapak-bapak yang membantu itu tuh pas Maya keluar sudah tidak ada. Padahal ketika Maya dan teman-temannya terjaga semalaman, mereka sama sekali tidak mendengar orang membereskan tenda. Menjelang pagi, kondisi Ita sudah semakin membaik. Ita sudah mendapatkan kembali kesadarannya. Mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Namun anehnya, setelah berdoa sebelum memulai perjalanan, Ita malah berkata kalau dia merasa betah berada di Surya Kencana dan tidak ingin pulang. Ita berkata tempat itu adalah tempat ternyaman. Kemudian ia juga mengatakan jika nanti Maya merindukannya, Maya harus datang ke tempat ini lagi untuk menemuinya. Maya tidak mau berpikiran yang aneh-aneh. Kemudian Maya pun tak memperpanjang. Mereka lalu membawa Ita turun melalui jalur Gunung Putri. Sepanjang jalan, Ita terus saja menceritakan hal-hal yang aneh. Ia bercerita melihat ada desa sepanjang perjalanan mereka turun. Maya pun sempat mengalami hal gaib. Ketika turun, Maya sempat tak sadarkan diri dan merasa dirinya ditarik ke dimensi dunia lain hingga akhirnya dia bisa kembali sadar. Kemudian Maya dan rombongan sebisa mungkin berusaha fokus pada perjalanan turun ini agar bisa segera sampai bawah. Dan akhirnya mereka sampai di bawah lalu melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah masing-masing. Tak sampai di situ, kejadian mistis terus berlanjut hingga sampai di rumah. Orang tua Maya melihat Maya dan kakaknya pulang lewat jalan belakang dan sedang mencuci kaki. Padahal saat itu Maya masih di perjalanan. Jadi orang tuanya Maya itu melihat kalau Maya sama kakaknya itu udah datang, padahal Maya ini sama kakaknya masih di perjalanan. Tak lama dari situ, Maya dan kakaknya pulang lewat jalan depan. Sontak keluarganya pun merasa keheranan. Lantas siapa orang yang tadi ada di belakang rumah? Kemudian ketika Ita sampai di rumahnya pada malam hari, dia menunjukkan gelagat yang aneh. Ita menjadi tak kendali. Dia menarik rambut dan kukunya sendiri hingga terlepas. Hal ini membuat keluarganya bingung. Kemudian mereka membawa Ita ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Ita mengamuk sehingga kedua tangannya harus diikat. Ita dirawat di rumah sakit selama 7 hari hingga akhirnya. Sebagai informasi, Maya sedari kecil dapat melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Wajar ya, waktu mulai mendaki saja Maya bisa melihat hal-hal aneh. Sepertinya Maya ini memiliki indigo ya, kemampuan indigo. Saat kisah ini Maya ceritakan sosok Ita selalu dan sedang berada di dekatnya. Mungkin dari cerita mereka saya tutup sampai dari sini. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Hatur nuhun.